Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. MU bisa ganjal Arsenal finish 4 besar. Arsenal bisa menyalip MU andai mampu menyapu bersih 3 laga tabungan mereka. Skuad asuhan Mikel Arteta itu bahkan dapat bersaing di urutan ketiga dengan Chelsea yang memperoleh 50 poin dari 25 pertandingan. Persaingan memperebutkan 4 besar Liga Inggris turut disorot legenda Manchester United, Peter Schmeichel. Dia tak menampik Arsenal sedang dalam performa oke dan berpotensi finish di zona Eropa. Kendati demikian, Arsenal tak bisa menepikan MU dari persaingan 4 besar. Schmeichel menilai setan merah sedikit lebih baik ketimbang The Gunners. Saya pikir Arsenal telah menunjukkan performa yang bagus, tapi sebenarnya pada performa saat ini dalam 5 pertandingan terakhir, Man United sedikit lebih baik dari Arsenal, kata Schmeichel dikutip dari Daily Mail. Memang terlihat sulit sih, tapi begitulah adanya. Saya pikir memiliki poin di papan klasemen daripada pertandingan yang telah dimainkan, sambungnya. Itu adalah hasil yang hebat. Biarkan saya benar-benar menjelaskan bahwa itu adalah kemenangan luar biasa. Tapi saya masih berpikir ada jalan yang sangat panjang untuk tim ini. Mereka masih memiliki dalam hal sepak bola lebih banyak hal untuk dibuktikan. Demikian kata Peter Schmeichel. Namun gelandang Arsenal, Emil Smith Rowe, optimis timnya akan kembali ke Liga Champions. Ia menilai Meriam London sedang berada dalam momentum yang bagus untuk kembali ke UCL. Smith Rowe percaya bahwa timnya bisa finish di 4 besar pada akhir musim nanti. Yang terpenting saat ini adalah kami terus meraih kemenangan, bukan Smith Rowe yang dikutip Sportsmall. Smith Rowe tidak menampik bahwa performa Arsenal masih jauh dari kata konsisten. Namun ia menyebut timnya tidak tinggal diam begitu saja. Ia menyebut timnya selalu bekerja keras untuk memperbaiki performa mereka. Ia menilai kini Arsenal mulai bermain dengan apik. Kami bekerja dengan sangat keras di sesi latihan dan kami memperbaiki penyelesaian akhir kami. Saya rasa hasil kerja keras kami mulai terlihat. Smith Rowe menyebut bahwa jalan Arsenal menuju 4 besar IPL masih panjang. Namun, ia optimis timnya bisa mencapai tempat itu jika mereka bisa terus fokus. Segalanya terlihat membaik untuk kami saat ini, namun masih ada banyak pertandingan yang harus kami mainkan. Kami akan fokus di setiap pertandingan yang akan kami jalankan. Kami belum mau terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di akhir musim nanti, ujarnya. Arsenal ditunggu sebuah partai sulit di tengah pekan nanti. Mereka akan memainkan partai tunda IPL, yakni Wolverhampton. Kontroversi wasit Premier League, keras ke Arsenal, lembek ke MU. Kontroversi perwasitan di Premier League terus berlanjut. Pertandingan akhir pekan lalu menunjukkan sejumlah keputusan kontroversi yang berat sebelah, khususnya terkait Arsenal dan Manchester United. Dua laga itulah yang jadi pemicu protes fans Arsenal di media sosial. Wasit tampak begitu mudahnya memberikan hukuman untuk pemain Arsenal, tapi tidak untuk pemain MU, padahal jenis pelanggarannya sama. Di laga Arsenal versus Brentford, John Moss juga membuat sejumlah keputusan yang merugikan Arsenal, seperti mengabaikan pelanggaran fatal yang seharusnya jadi penalti untuk The Gunners. Keputusan-keputusan wasit John Moss di laga Arsenal kontra Brentford kemarin juga dibicarakan oleh Kate Hackett, mantan wasit Premier League. Dia mengaku ada beberapa keputusan janggal. Salah satu kasus yang jelas adalah jatuhnya Lacazette di kotak penalti. Pemain Brentford jelas-jelas menghantam kaki Lacazette, tapi wasit mengabaikannya. Kita telah menyaksikan pelanggaran menarik lawan dan memblok di kotak penalti, tetapi tidak ada hukuman. Seharusnya pelanggaran-pelanggaran itu dihukum oleh wasit, kata Hackett di Football Insider. Ini soal masalah antara wasit di lapangan dan operator VAR. Operator VAR seharusnya membantu wasit, tapi faktanya tidak. Pelanggaran kepada Lacazette itu jelas penalti, tidak perlu diragukan, imbuhnya.
Manchester United bermain setelah Arsenal, jadi fans The Gunners bisa membuat perbandingan. Mereka menyoroti sejumlah keputusan wasit di laga tersebut. Scott McTominay jelas terlihat telah membuat sejumlah pelanggaran fatal, bahkan sebagian lebih buruk dari pelanggaran pemain-pemain Arsenal. Namun, wasit mengabaikannya begitu saja. Beberapa pertandingan terakhir pemain Arsenal dihukum kartu merah untuk pelanggaran yang tidak fatal. Namun, McTominay seolah-olah dimaafkan saat membuat pelanggaran berbahaya. Perbedaan inilah yang memicu spekulasi bahwa wasit-wasit Premier League terlalu lembek ke MU, padahal sangat keras ke Arsenal. Tolak jadi kapten, Granit Xhaka kapok pimpin Arsenal. Ada kejadian menarik ketika Arsenal melawan Brentford. Kala itu, Granit Xhaka menolak menerima ban kapten lantaran Alexandre Lacazette ditarik dari lapangan. Aksi Xhaka itu lantas menimbulkan pertanyaan, apakah ia kapok menjadi kapten Arsenal lagi? Kala menolak ban kapten itu, Xhaka pun menunjuk Eddie Nketiah yang baru masuk menggantikan Lacazette di menit ke-84. Menariknya lagi, Nketiah juga menolaknya hingga akhirnya memberikan kepada Kieran Tierney. Melihat kejadian itu, pelatih Arsenal, Mikel Arteta pun memberikan penjelasan. Menurut Arteta, Tierney sebenarnya memang sosok selanjutnya yang akan mengemban jabatan sebagai kapten tim. Pelatih asal Spanyol tersebut pun menjelaskan bahwa kejadian dengan Xhaka dan Nketiah itu bukanlah hal yang serius. Kieran Tierney adalah yang berikutnya, dan itulah alasannya mungkin Eddie Nketiah tidak mengambilnya. Dan Granit Xhaka mengatakan kepadanya bahwa Anda harus memberikannya kepada Kieran. Itu saja. Jelas Arteta dikutip dari The Sun, Selasa. Jabatan tersebut pun diserahkan kepada Tierney yang kemungkinan akan menjadi akhir dari aksi saling lempar posisi kapten tersebut. Sejauh ini belum diketahui secara pasti tanggapan dari para pemain terkait alasan mereka yang seakan enggan menerima ban kapten. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy The Gunners. Bye-bye.